Selamat datang di Under the System. Pernah kepikiran nggak sih kalau belajar hal teknis itu rasanya sendirian banget dan penuh tekanan? Nah, di sini kita mau ubah semua itu. Yuk kita kenali siapa aja arsitek di balik sistem ini, dan juga arsitek di balik perjalanan belajar kamu. Kalimat ini adalah jantung dari semua yang akan kita lakukan. Teknologi emang luar biasa ya, tapi di balik setiap sistem yang paling canggih sekalipun, selalu ada manusia, dengan segala harapan dan, ya, kesalahannya. Jadi, perjalanan kita di sini adalah tentang memahami keduanya, mesinnya, dan jiwa di baliknya. Nah, itu sebabnya, ini bukan jalan satu arah. Belajar hal yang rumit itu paling efektif justru saat kita bisa dialog, bisa saling menantang ide, dan tumbuh bareng-bareng. Intinya, kamu nggak akan sendirian dalam perjalanan ini. Oke, jadi di mana tepatnya posisi kita sekarang? Kita mulai dulu dengan memahami fondasi dari petualangan ini. Jantung manusia di balik sistem. Kamu sekarang ada di titik yang penting banget nih. Ini adalah bagian keempat dari orientasi kita. Jadi sebelum kita nyemplung ke kode dan diagram, kita perlu kenalan dulu sama para arsiteknya. Orang-orang yang akan memandu bukan sekedar ngajar. Ini fondasinya. Coba deh, lihat peta ini. Kita ada di langkah 1, yaitu Quest Kosong, sebuah bootcamp system. Tujuannya apa? Nah, lihat langkah 2, membangun rasa aman dan kejelasan peran. Kenapa ini penting? Supaya nanti di langkah 3, pas tantangan intinya datang, kamu udah punya fondasi yang kokoh dan tim yang solid. Nah, setelah tahu posisi kita di mana, sekarang kita bahas pergeseran cara pikir yang paling penting. Coba lupakan sejenak konsep dosen tradisional. Di sini, kamu akan ketemu sama yang namanya pemandu. Apa bedanya? Nah, lihat perbandingan ini. Di kiri, itu model yang kita semua udah kenal lah ya. Dosen ngasih materi, terus nilai hasil akhir. Tapi di kanan, ada sesuatu yang beda. Pemandu itu nggak cuma ngasih jawaban. Mereka ada di samping kamu, mempertanyakan asumsi-asumsi kamu. Tujuannya bukan buat muji, tapi buat menumbuhkan cara berpikir. Anggap aja ini kayak gym buat otak kamu. Nah, para pemandu ini adalah personal trainer profesionalnya. Mereka nggak akan ngasih contekan, tapi mereka akan melatih cara berpikir kamu biar siap tempur di dunia kerja yang sesungguhnya. Oke, teorinya cukup. Sekarang, ayo kita ketemu langsung sama pemandu pertama kamu. Dia ini yang bakal jadi kompas teknis kita, memastikan kita nggak tersesat di lautan kode. Inilah Nanda. Ini dia Nanda. Jabatannya sih Lead System Engineer, tapi di sini perannya jauh lebih dari itu. Dia adalah penjaga realitas teknis kita. Jadi, apa sih yang Nanda lakukan? Gini, dia itu bakal jadi suara engineer di kepala kamu. Dia akan nantang kamu buat mikirin gimana database itu sebenarnya bekerja, bukan cuma di atas kertas. Dan yang paling berharga, dia akan nunjukin jebakan-jebakan umum yang sering bikin junior engineer kesandung. Coba deh, ingat-ingat pertanyaan ini. Kamu bakal sering banget denger ini dari Nanda. Ini adalah pertanyaan yang misahin antara teori di kelas sama kenyataan pahit di lapangan. Ini soal tanggung jawab dan dampak nyata. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Fokusnya Nanda itu bukan hafalan, tapi logika. Desain kamu masuk akal nggak? Bisa dijalankan tanpa bikin bencana? Nah, itulah yang paling penting buat dia. Kalau Nanda itu penjaga logika teknisnya, lalu siapa yang menjaga jiwanya? Yuk, kita kenalan sama Dian, sang penjaga makna. Ini Dian. Jabatannya mungkin kedengaran strategis banget ya, Digital Product and Data Strategist, tapi perannya di sini jauh lebih dalam. Bisa dibilang, dia ini hati nurani dari proyek kita. Kalau Nanda itu penjaga gimana caranya, Dian ini penjaga kenapanya. Dia yang akan menjembatani hal-hal teknis dengan nilai produk, memastikan setiap keputusan data itu mikirin dampaknya buat pengguna. Dan yang terpenting, dia selalu ngingetin kita, di ujung setiap data, ada manusia. Pertanyaan ini tuh kayak rem darurat dari Dian. Waktu kita lagi asyik banget sama kerumitan teknis, dia akan narik kita buat mundur sedikit dan nanya, tunggu dulu, kita ngelakuin ini semua buat siapa? Apa gunanya? Coba deh, resapi kalimat ini. Ini pengingat yang keras kalau keindahan teknis itu sia-sia kalau nggak nyelesain masalah manusia. Database yang super rapi tapi nggak relevan buat pengguna, itu namanya kegagalan. Titik. Jadi gimana cara kerja dua peran ini? Mereka itu bukan dua kutub yang berlawanan loh, tapi mereka itu dua sisi dari satu koin yang sama. Nah, ini dia inti dari dinamika mereka. Di satu sisi, ada tantangan dari Nanda. Ini bisa jalan nggak? Di sisi lain, ada tantangan dari Dian. Ini berharga dan bermakna nggak? Kuncinya adalah bukan memilih salah satu, tapi menjawab keduanya. Jadi, ini poin paling krusialnya.
Kesuksesan kamu dalam perjalanan ini bukan tentang milih antara teknis atau makna, tapi tentang belajar menyeimbangkan kedua perspektif ini dalam setiap keputusan yang kamu ambil. Oke, kita udah kenalan sama para arsiteknya. Sekarang fokusnya kembali ke kamu. Inilah momen di mana petualangan kamu benar-benar dimulai. Tolong ingat ini baik-baik ya. Nggak ada yang nuntut kesempurnaan di sini. Yang dibutuhkan itu keberanian untuk mencoba dan bahkan keberanian untuk membuat kesalahan. Pemandu kamu ada untuk bantu kamu berdiri lagi, bukan untuk menghakimi saat kamu jatuh. Mereka adalah teman seperjalananmu. Oke, fondasi sudah siap, para pemandu sudah di sisi kamu. Kunci untuk membuka pintu petualangan ini sekarang ada di tangan kamu. Selamat datang di Under the System. Ayo kita mulai.